Rezeki, jodoh, dan kematian adalah merupakan sebuah takdir dari Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan maut menjemput. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan hanya bisa berusaha sebaik mungkin selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Dan ini juga yang terjadi pada Raditya Oloan, di mana pada hari Kamis 6 Mei 2021 menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rasa duka yang mendalam tentu saja sangat dirasakan oleh Joanna Alexandra sebagai istri tercintanya dan juga dirasakan oleh putra pertamanya Zuriel Paris Panggabean. Sebagai seorang anak pertama, tentu saja ia merasakan kesedihan yang mendalam manakala mengetahui sang ayah tercinta telah meninggal dunia. Dan ketika pertama kali melihat jenazah Raditya Oloan, tak dapat dipungkiri, dirinya menangis dan air matanya membasahi pipi. Namun, meski kini sang ayah tercinta yang begitu sangat dicintainya telah tiada dan pergi untuk selamanya, rasa bangganya terhadap Raditya Oloan begitu besarnya. Inilah ungkapan rasa duka yang mendalam akan kepergian untuk selamanya, serta rasa bangga memiliki sosok ayah seperti Raditya Oloan. Kayak pertama aku tahu dia meninggal. Oke. Aku sih pertama kayak nggak percaya ya. Aku pikirnya kayak Dedi itu orang yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa dia harus pergi di umur yang sangat yang so young ya. Jadi aku tuh nggak percaya pertama-tama. Tapi ya, and then mama panggil. Aku langsung aku dibilang harus jemput ke rumah duka. Langsung aku nangis. Ya, yang pertama aku nggak percaya. So aku pertama lihat jenazahnya, ya aku nangis banget sih. Ya of course aku tuh pertama-tama tuh sangat kecewa ya sama Tuhan. Tapi setelah itu sih aku ya bangga karena Dedi itu mempunyai dampak yang sangat besar di negara ini. Dedi sendiri di mata Sosok saya seperti apa sosoknya? Sosok Dedi itu seperti apa nih di mata kamu? Dedi di mata aku dia tuh orang yang sangat setia sama Tuhan. Dia tuh sangat setia. Dia tuh orang yang sangat jujur. Dia tuh orang yang
yang menjadi dirinya sendiri. Dia tuh nggak mencoba jadi orang lain. Dia tuh selalu jujur. Kalau ada masalah, kalau dia melakukan something yang jelek ya dia selalu ngaku. Kalau dia lagi kecewa sama Tuhan dia ngaku. Ya pokoknya aku bangga banget sih. Ditinggalkan ayah tercinta dikala usia masih sangat muda dan masih membutuhkan bimbingan dari seorang ayah pastinya membuat sedih siapapun, termasuk Zuriel Paris Jedidia. Namun inilah takdir yang harus diterima sebagai seorang anak pertama. Dan tentu saja sebagai seorang anak yang sangat dekat dengan ayah tercinta, sosok Raditya Oloan yang dipanggil dengan sebutan Dedi ini memiliki banyak memori dan kenangan. Salah satunya adalah kebiasaannya saat menghabiskan waktu di rumah dengan nonton film horor bersama. Selain menonton film horor bersama, ada selalu memori yang juga tidak akan terlupakan, yaitu nasihat keagamaan yang akan selalu diingat dan akan selalu diterapkan oleh dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah momen yang tidak akan terlupakan dan akan sangat dirindukan bagi Zuriel Paris Jedidia. Gimana maksudnya cukup tegar ya untuk Iya. melihat mungkin Dedi. Susah sih melihatnya, tapi ya tadi aku udah bilang ya aku bangga banget sama Dedi. Jadi aku harusnya nggak kecewa. Punya momen apa? Ya momen for Dedi. Oke. Your best Ada moment. my best moment sama Dedi ya. Kalau sama Dedi sih banyak banget sih ya memorinya. Ya pernah aku diajak khotbah sama Dedi. Aku juga pernah diajak ke Disney Park tuh, seneng banget deh aku. Aku juga selalu kalau di rumah tuh selalu kalau malam-malam suka nonton film horor tuh aku suka sama Dedi. Ya pokoknya aku senang banget lah waktu dia masih sini. Itu sih. Sempat ada rencana yang akhirnya nggak terlaksana nggak sih, gara-gara mungkin sebelumnya mungkin Dedi mau ngajak kemana gitu atau gimana? Planning. Kalau itu sih enggak sih, enggak ada planning yang kayak mau pergi sini pergi sana, enggak sih. Tapi aku bisa bilang kayak ada janji Tuhan yang harusnya sih yang harusnya dilaksanakan. Tapi ya kita pikir karena ada janjinya harusnya sih Dedi hidup, tapi ya Tuhan ada rencana yang lain. Pesan Dedi yang paling aku ingat ya, dia bilangnya mungkin dari Mazmur 23 dia sering banget bilang itu ke aku ya, walaupun kita di tempat yang sangat susah, kita di situasi yang sangat susah, yang membuat kita panik, membuat kita stres, membuat kita frustasi, kita jangan kehilangan harapan, tapi kita harus selalu percaya Tuhan mempunyai rencana untuk kita semua, dan rencana itu adalah rencana yang baik, bukan rencana yang ya jahat atau jelek gitu. Sebagai seorang anak pertama, tentu saja Zuriel Paris Jedidia sangat mengetahui jika sang ibunda tercinta Joanna Alexandra sangat sedih dan terpukul akan kehilangan suami tercinta. Maka apa yang bisa dilakukan kala sang ibunda bersedih adalah memberikan pelukan serta memberikan kekuatan manakala Joanna Alexandra sedang kehilangan belahan jiwanya. Selain itu, Zuriel Paris Jedidia mengatakan bahwa dirinya memiliki keinginan ke depannya saat kelak dirinya dewasa akan mengikuti jejak sang ayah sebagai seorang pengkhotbah. Aku sih nggak ngomong-ngomong sih, aku biasanya cuman peluk aja, cuman sayang-sayangin aja. Ya karena aku percaya dia udah tahu ya. Aku percaya dia sedih, I know dia sedih banget, tapi aku juga tahu dia bangga sama Dedi dia. Aku tahu dia sangat bersuka cita karena dia sekarang sudah di surga, dia sudah tidak ada rasa sakit. Itu sih, jadi aku cuma peluk-peluk aja. Support ke adik kamu juga gimana? Kalau adik-adik aku juga peluk aja sih. Menenangkan ya? Hah? Menenangkan ya? Iya. Tapi di usia adik-adik kamu, mereka udah paham belum kalau misalnya memang ayahnya udah Kalau Zeraya yang umur 10 tahun dia udah mengerti, tapi Zoe sama Ziona yang paling kecil belum. Aku sih kepikiran ya, sekarang kan banyak orang yang bilang kayak continue his legacy gitu ya. Ya jadi aku kan anak pertama, jadi aku mempunyai responsibility, saya mempunyai tanggung jawab untuk ya melanjutkan Dedi.
Aku sih juga pernah sih, sebelumnya aku pernah khotbah, aku sebelumnya pernah ya sharing ke orang lain, dan saya sih juga suka. Jadi ya, I'm looking forward to it sih. Oke, thank you. Rasa duka yang mendalam tidak hanya dirasakan oleh Joanna Alexandra dan juga anak-anak, namun keluarga besar Raditya Oloan dan Joanna Alexandra pun turut berduka cita sedalam-dalamnya. Maka inilah kata-kata dan ucapan dari keluarga Raditya Oloan dan Joanna Alexandra yang begitu bangga dengan sosok mendiang Raditya Oloan, di mana semasa hidup banyak memberikan dan berbuat hal-hal yang positif dan inspiratif untuk siapapun. Dan inilah akhir perjalanan seorang Raditya Oloan Immanuel Panggabean. Tapi dia sekedar hanya mendahului kita semua. Kita akan juga mengalami dan melewati proses yang sama suatu waktu lagi. Mungkin lama, mungkin sebentar. Dalam kesempatan ini, saya sebagai ayah dari Radit dan Joanna mewakili seluruh keluarga Panggabean dan seluruh keluarga Khairupan, dan secara khusus bersama dengan putri saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, saudara, keluarga, personil, pribadi, perusahaan, lembaga, pemerintah, daerah, sejak awal waktu beliau almarhum Bro Radit check-in di Wisma Atlet. Kemudian perjalanannya dari Wisma Atlet dirujuk ke rumah sakit Persahabatan Rawamangun karena ada komorbid asma. Kemudian di rumah sakit Persahabatan beranjak ke ICU, kemudian keluar dari ICU karena dinyatakan sudah lewat dari masa COVID, tapi masuk pada badai yang kedua, badai sitokin, kemudian masuk ICU lagi dan berakhir di rumah duka rumah sakit Angkatan Darat, RSPAD Angkatan Darat. Dan dari sana beberapa hari disemayamkan, kita semua mengantarkannya ke tempat ini, San Diego Hills. Semua saudaraku, teman-teman dari Joanna dan Radit, teman-teman dari anak-anak, teman-teman dari keluarga, teman-teman jemaat, tak dapat disebutkan satu persatu namanya. Kami sampaikan terima kasih. Rumah sakit Wisma Atlet, rumah sakit Persahabatan, rumah sakit Angkatan Darat, rumah dukanya, pemerintah daerah yang membantu dalam pengurusan segala macam logistik dan surat-surat, dan juga San Diego Hills di tempat ini. Terima kasih.